Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas sebuah tools ya atau alat untuk generate NFT AR atau augmented reality di metaverse. Kebetulan ini juga gua lihat dari hasil request teman-teman ya. Jadi gua kan waktu itu pernah buka post di sini khusus untuk kira-kira project apa aja yang pengen teman-teman itu gua review atau ulas gitu loh ya. Jadi setelah gue baca-baca dan ya banyak banget yang memberikan em, komentar untuk kok review ini dan setelah gue baca ya pasti akan gue pilih-pilih dulu gitu loh. Kira-kira mana yang menarik dan kira-kira mana yang prospek di tahun ke depan itu setidaknya lebih banyak mendapatkan perhatian. Dan kalau nggak salah tadi gue akhirnya jatuh ke HoloLoot ya. Gini ya request dari Reza Iqbal, thank you requestnya nih. HoloLoot jaringannya engine baru listing 3 hari lalu masih hangat. Ini komen 7 hari lalu jadi memang sudah telat lumayan jauh. Em, Oke, paling setidaknya kita akan coba bahas aja ya. Jadi teman-teman bisa buka websitenya itu hololoot.io, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Dia langsung kasih perkenalan nih, bahwa si Hololoot ini adalah the first AR NFT generator, marketplace and metaverse, dibangun di jaringan engine. Ya, dan ini masih coming soon untuk aplikasinya. Jadi apa itu HoloLoot? Jadi pada dasarnya si HoloLoot ini adalah sebuah tools atau sebuah alat yang nantinya bisa kita gunakan untuk membuat NFT ya berupa augmented reality NFT avatar kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menciptakan berbagai NFT secara mudah dan secara gampang kayak gitu. Contohnya apa aja? Contohnya kurang lebih seperti ini ya. Ya ini jadi beberapa NFT yang ada di berbagai game atau ekosistem si engine tersebut. Jadi si Project HoloLoot ini ada berada di ekosistemnya si engine. Oke, lalu dia juga sudah disupport oleh banyak sekali beberapa blockchain maupun investor maupun orang-orang yang cukup terkenal gitu. Kalau teman-teman cek di sini bagian support by top blockchain investor, ya itu ada Legend Ventures, ada Brotherhood, Kanggul Capital, OIG, BCI Investment, VB Ventures, Engine, BitBoy Crypto, BitBoy juga kalau nggak salah satu orang yang cukup terkenal. Lalu ada Engine Starter, ya, ada Moon Mafia Capital dan lain-lain. Oke, lalu untuk strategic partnernya itu ada Yeagaim, Jigen, Pluto, Engine Starter, dan lain-lain. Habis itu ada teknologi partnernya ada Starvy, Engine, Certic, dan juga Scotty Beam. Oke ya. Lalu untuk tim leadernya atau leadership timnya itu ada dua orang, yaitu adalah Adam Bialon, CEO dan founder. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada link ke LinkedIn-nya juga, teman-teman tinggal klik aja. Si Adam ini tuh dia dari Polandia, dan ini dia expert atau pionirnya di VR dan juga AR. Jadi dia memang ahli dalam bidang VR maupun AR tersebut. Jadi cocok nih kalau dia membuat sebuah project yang berhubungan dengan AR. Ya, habis itu ada CEO dan foundernya Masias. Ini namanya agak susah ya, jadi gue nggak sebutin aja. Pokoknya Maciek lah namanya. Ya, dia 5 tahun berpengalaman dalam teknologi and research, fundraising, training, dan product ownership seperti itu. Ya, jadi ya timnya juga cukup jelas siapa aja. Oke. Nah, nantinya HoloLoot ini penggunaannya gampang banget. Jadi ada 3 step. Yang pertama adalah download HoloLoot, di mana HoloLoot ini nantinya bisa di-download di semua mobile device. Jadi bisa di iOS, bisa di Android, kayak gitu. Cuma saat ini memang belum bisa di-download karena aplikasinya dalam tahap pengembangan. Nantinya, kalau memang proyeknya ini sudah keluar, sudah berjalan, maka kita sudah bisa download aplikasinya lalu menciptakan NFT AR-nya kita, kayak gitu. Step kedua adalah create, buy, or active. Ya, jadi teman-teman bisa membuat AR NFT aset, bisa juga menjual atau membeli dari orang lain, bisa juga menggunakan NFT tersebut di berbagai metaverse ecosystem. Lalu ada yang ketiga itu interact yang tadi gue bilang ya. Jadi kita bisa menggunakan virtual asetnya atau NFT AR-nya itu untuk berbagai kebutuhan. Oke? Nah, jadi habis itu apa? Bringing the metaverse to life, ya. Jadi dia bilang ada lebih dari 1 billion AR yang sudah siap device-nya, alatnya di seluruh dunia, ya. Nah, HoloLens ini percaya bahwa nantinya suatu saat metaverse ini untuk AR-nya itu akan digunakan di seluruh masyarakat, di berbagai lingkungan masyarakat kayak gitu, ya. Jadi tinggal generate aja, teman-teman tinggal generate AR-nya dalam 3D asset, lalu mint menjadi sebuah NFT, hanya tinggal beberapa kali klik, habis itu teman-teman lihat lalu gunakan NFT tersebut. Atau teman-teman bisa juga jual NFT tersebut. Jadi dalam satu aplikasinya si HoloLoot ini, itu semua hal yang tadi gue sebutkan itu bisa dilakukan.
kurang lebih seperti itu ya. Lalu dia juga udah ada dibahas di berbagai blog ya, seperti Cointelegraph, Quora dan lain-lain. Ya, habis itu Twitter juga aktif. Ya, nanti kita cek seperti apa. Nah, saat ini dia baru ada download on di App Store. Tapi ini kalau teman-teman klik itu belum bisa download aplikasinya. Jadi ini kayak AR Apps Test Registration. Jadi teman-teman yang punya iOS itu bisa mengisi Google Form ini. Nanti kalau teman-teman klik yang ini, ya teman-teman klik, nanti akan muncul seperti ini Google Form. Teman-teman tinggal isi aja pengguna iOS ya. Kayak gitu. Jadi nantinya kalau teman-teman diterima untuk menjadi seorang tester, dia akan memberikan link untuk download aplikasinya. Jadi teman-teman nanti bisa download aplikasinya di iOS, teman-teman install dan coba. Kayak gitu. Ini untuk tester doang. Jadi belum diluncurkan realnya seperti itu ya. Dan ya memang belum ada Android ya. Gue harap sih harusnya Android, tapi ya Android belum ada jadi kita nggak bisa tes. Oke, nah sekarang kita lihat tokennya. Jadi nama token itu adalah Hololoot atau ticker itu HOL HOL ya, berada di ranking 4.430 koin market cap. Ya, jadi masih jauh sekali. Dibangun di jaringan BSC ya. Jadi kontrak ini masih BSC. Teman-teman tinggal copy aja atau nanti gue taruh di linknya di deskripsi. Bisa dibeli di PancakeSwap. Harganya per satu token adalah $0,4. Oke, per satu tokennya. Market cap-nya di angka 1,350.000, 350.000. Jadi market cap-nya pun masih sangat kecil sekali, bahkan ya setara dengan koin-koin baru lainnya kayak gitu. Full diluted marketnya baru 46 juta, volumenya dalam 24 jam itu 102.000. Lalu untuk maksimal supply di angka 100 juta, ya jadi 100 juta token yang beredar atau self report circulating supply itu di angka 2.900.000. Jadi yang beredar baru sekian. Oke, untuk chartnya teman-teman bisa lihat ya, dia saat ini mengalami koreksi ya, jadi masih sideways. Lalu kita bisa beli di PancakeSwap maupun di Dodo BSC seperti itu. Nah, kalau teman-teman beli tokennya, pasti ada bingung kan? Kok kalau gue beli tokennya sekarang fungsinya buat apa? Karena aplikasinya kan belum dikeluarkan, kita belum bisa menggunakan aplikasinya, jadi kita otomatis nggak bisa menggunakan tokennya. Ibaratnya ini token belum punya utilitas. Ya, teman-teman tenang aja, teman-teman yang suka long term untuk jangka panjang, itu teman-teman bisa beli tokennya lalu di stakingkan. Jadi dia juga ada stake poolnya. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik aja bagian staking dari hololoot.io, klik staking. Nanti otomatis teman-teman diarahkan ke sebuah website. Nanti teman-teman connect wallet menggunakan MetaMask atau wallet connect. Gue sih menggunakan MetaMask ya. Habis itu nantinya teman-teman tinggal memilih saja di sini ada 3 pools ya. Ada pools yang stake whole untuk mendapatkan whole, APR-nya ini 174% ya. Kalau teman-teman nantinya di wallet udah ada whole, nanti dia akan kebaca whole balance-nya berapa, teman-teman tinggal stake aja kayak gitu ya. Ini adalah annual per return atau bunga disetahunkan tanpa ada compounding ya. Jadi staking whole mendapatkan whole dengan bunga 174%. Lalu yang di sini adalah LP ya. Ini harusnya LP-nya ini dengan BNB ya. Jadi LP BNB pairing whole LP harusnya ya. Kalau kalau gua nggak salah, ini bunganya 826%. Ya, jelas lebih besar karena ada resiko impermanent loss. Jadi kalau teman-teman yang pengen staking untuk long term ya, silakan LP kayak gitu. Ya, 826%. Rewardnya apa? Rewardnya juga whole ya. Jadi staking LP whole mendapatkan whole ya. Buat LP-nya di mana? Buat LP-nya bisa di PancakeSwap. Lalu yang satu lagi ini kayaknya dia udah habis, udah kosong karena APR-nya udah nggak ada. Ya, jadi kita abaikan saja yang satu ini yang paling kanan. Ya kita fokuskan ke dua yang ini aja kayak gitu. Jadi tinggal teman-teman pilih aja pengen yang aman tanpa impermanent loss tapi bunga lebih kecil. Itu yang kiri. Kalau mau yang ada impermanent loss bunga besar yang tengah. Oke? Nah, sekarang kita cek sosial medianya ya, gimana apakah mereka aktif atau enggak, karena sosial media juga sangat penting untuk menarik calon investor ya. Jadi kalau teman-teman buka Twitternya itu @hololoot ya, di sini saat ini follower itu di angka 66.000 follower, join dari April, company dari Switzerland. Ya, kalau teman-teman klik bagian yang follow by, ini dia di-follow oleh engine ya. Bahkan engine pun juga nge-follow project ini. Artinya project ini disupport oleh engine coin kayak gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat dia cukup aktif ya di Twitter dia dan sebagian besar itu dia bahas tentang AR tadi kayak gini ya, aplikasi-aplikasi AR.
Jadi ya kita dengan AR kita bisa melihat berbagai NFT di sekitar kita, kurang lebih seperti itu. Ya, contoh yang di pin ini dia tadi AR ini ya, AR kayak apa monster salju gitu ya, boneka salju ya. Ini menggunakan sistem AR. Jadi aslinya depannya nggak ada apa-apa, tapi karena dia pakai AR, depannya jadi kayak ada makhluk monster ini. Jadi itulah kelebihan AR. Ya, kalau teman-teman mainin Pokemon Go, pasti nggak asing dengan AR lah intinya. Lalu untuk grup Telegramnya itu di angka 28.000 member, ya, Hololud Chat. Lalu di Discordnya itu 1.900, jadi lebih sedikit. Jadi lebih ramai di Telegram dan juga Twitter. Itu. Jadi teman-teman kalau pengen dapat informasi terbaru tentang HoloLoot, kapan aplikasi dia diluncurkan untuk iOS maupun untuk Android, kapan kita bisa generate NFT-nya, silakan join ke sosial media mereka, ke grup mereka ya. Nah, sekarang kita lihat light paper-nya ya. Jadi tadi gue udah download light paper-nya. Ini harus di-download dulu. Jadi di sini dia udah kayak kasih beberapa display untuk aplikasinya. Kalau teman-teman perhatikan dari light paper-nya, nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ada wallet, teman-teman bisa menyimpan berbagai NFT yang sudah dibeli atau di-generate. Nanti juga bisa muncul NFT-nya di depan teman-teman kayak gini ya. Semoga jelas ya. Next. Nah, di sini dia cuma bilang there is only one competitor in the space with inferior AR teknologi. Ya, jadi ya dia hanya ada satu kompetitor, tapi kompetitor itu nggak ada di dunia blockchain. Ya gitu ya. Nah, seperti yang tadi dia bilang AR NFT generator will be enable easy profitability. Jadi teman-teman bisa mendapatkan profit atau keuntungan dari AR generator ini. Jadi kurang lebih teman-teman bisa membuat AR-nya untuk NFT-nya, lalu teman-teman bisa jual karena nantinya dia akan terkoneksi dengan berbagai engine marketplace yang ada kayak gitu. Ya, habis itu ada market standard commission, 9 digit kategori, lalu ada namanya additionality, we will sell unique AR NFT collection. Jadi nantinya NFT itu ada yang unik juga. Kayak gitu. Ini untuk timnya ya, tadi kita sudah bahas. Jadi dia ada 5 tech and product team, ada 6 orang marketing team, dan juga ada 4 orang industri advisor. Kayak gitu. Next ya. Nah, ini untuk roadmap-nya ya. Jadi gue buka di browser aja biar lebih enak, lebih cepat. Jadi untuk roadmap-nya teman-teman bisa lihat di light paper-nya di page 9. Ya, ini sudah mulai proses itu dari 2019 Desember ya. Itu kurang lebih ada $30.000 public grant, habis itu Juni 2019 ekosistem MVP ya, kita skip aja deh yang udah lewat. Berarti harusnya sekarang kita masuk ke bagian kuartal 3 2021, itu ada beta ready. Jadi beta itu yang kayak tadi gue bilang yang untuk khusus pengguna iOS isi Google Form. Ya, untuk sebagai testernya. Habis itu ada HoloLoot MVP ready, seed sale juga sudah selesai. Lalu di tahun depan, ya, sorry, ini masih di kuartal 4 2021, itu ada namanya First AR Airdrop. Jadi nanti ada airdropnya, ada private and public sale karena dia udah listing, berarti harusnya sudah lewat ya. Habis itu ada game dev partnership yang pertama sama marketing campaign. Nah, di kuartal 1 2022 atau di tahun depan atau Januari, Februari, Maret itu adalah HoloLoot AR NFT marketplace. Jadi marketplace-nya nanti dibuka di tahun depan sama generator launch ya. Jadi generator yang kita bisa pakai untuk menciptakan NFT itu sudah ada di tahun depan. Lalu untuk kuartal 2 2022 itu ada MVP location based AR NFT and second AR airdrop kayak gitu. Ya, jadi ini adalah roadmap dari si HoloLoot. Intinya ya di tahun depan lah NFT-nya baru bisa kita pakai, baru bisa kita generate ya. Next kita lihat bagian tokennya. Jadi di sini ada HoloLoot token yang tadi kita lihat ya. Jadi dia bilang the token will have the following utilities. Jadi dia udah ada utilitasnya, maksudnya dia udah ada target bahwa nanti token ini untuk apa aja ya. Kita bisa lihat contohnya. Nah, ini yang pertama adalah staking for 10% APY ya. Jadi nantinya kalau sekarang kan karena kita stakingnya itu masih APR di angka 100%-an lebih, nanti APR-nya itu akan turun tuh sisa 10%. Jadi ya kalau teman-teman pengen staking dari sekarang itu momentum sih sebenarnya karena bunganya cukup besar.
karena nantinya bunganya akan terus turun hingga sekitar 10%-an doang. Ya, habis itu nantinya token ini juga sebagai currency di ekosistem media. Jadi, teman-teman kalau pengen beli NFT-nya di AR NFT-nya di marketplace-nya dia, itu teman-teman bayarnya pakai Hololut token. Kayak gitu. Ya, setiap transaksi pembelian NFT itu 1%-nya itu akan digunakan untuk burning. Kayak gitu. Jadi token itu nanti maksimal supply-nya juga akan terus berkurang karena dia akan ada sistem burning sebesar 1%. Habis itu teman-teman juga bisa menggunakan Hololens token ini untuk staking untuk mendapatkan NFT premium. Jadi nantinya dia juga ada unique NFT atau NFT khusus. Ya teman-teman kalau pengen dapat NFT-nya hanya perlu staking tokennya aja. Jadi dia mirip kayak ya Racha ya. Racha juga kayak gitu kan. Kalau teman-teman punya token Racha bisa di staking kan dapat NFT. Habis itu ada premium service enabler. Jadi di sini dia punya app service yang berbeda dan juga cloud service yang teman-teman bisa gunakan, bisa pakai dengan cara menyewa menggunakan Hololut token pembayarannya kayak gitu. Ya. Nah, ini untuk pembagiannya. Jadi kita bisa lihat di sini, total kan ada 100 juta token, di mana pembagiannya adalah, atau tokenomiknya, tim sebesar 15%, advisor 6%, marketing 12%. Nah, ketiga tiga ini itu ada vestingnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi vestingnya juga cukup jelas, tim itu 12 bulan, dengan linear selama setahun, lalu advisor juga setahun, marketing juga setahun. Lalu untuk seed sale-nya itu sebesar 15% atau 15 juta token, ini 6 bulan cliff, habis itu linear selama setahun. Lalu private sale itu 20%, 10% dirilis TGE, sisanya akan linear selama 1 tahun. Habis itu public sale itu 30% dirilis di TGE, tapi dia cuma 3% doang yang dijual dari total supply, itu linear selama 9 bulan. Habis itu likuiditas 17%, strategic reserve 12%, jadi total 100%. Ya, jadi kurang lebih seperti itu pembagian dari tokenomiknya. Teman-teman tinggal baca aja dari white paper supaya lebih jelas lagi. Oke, sisanya sih tinggal legalnya aja sih. Kalau ini kan untuk legal company-nya. Jadi untuk perusahaannya sendiri atau si company-nya ini, si Hololut ini itu udah legal di negaranya. Kayak gitu. Oke, ya sisanya sih partnership yang tadi kita udah lihat aja. Ya, jadi kurang lebih itulah Hololut project-nya ya. Tujuannya intinya adalah dia sebagai generator atau tools untuk menciptakan AR NFT kayak gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman apakah ini akan tertarik, apakah bagus atau enggak? Karena nantinya ke depannya jika memang benar-benar metaverse di tahun depan itu akan sangat booming sekali, akan banyak project-project metaverse yang bermunculan di jaringan engine, kemungkinan besar Hololut ini akan banyak dipakai di jaringan engine. Karena ya dia untuk mengenerate atau menciptakan berbagai NFT yang nanti bisa dipakai di ekosistemnya si engine tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke? Oh ya, nanti kalau biasa biasa sih kalau kayak gini ada pertanyaan tambahan kayak kok nanti kalau gue udah staking itu gue claim tokennya di mana? Caranya teman-teman tinggal klik aja bagian claimnya. Ya, ini gue turunkan sebentar. Nah, teman-teman tinggal ke bagian claiming aja, diklik. Nanti teman-teman connect wallet, ya, connect wallet MetaMask atau Wallet Connect nanti akan muncul di sini. Total token berapa, claim token berapa, left token berapa, token to claim berapa. Jadi tinggal klik claim aja. Gitu. Itu kalau untuk claim rewardnya. Oke, ya paling gitu aja informasi yang bisa gue sampaikan tentang Hololut. Semoga membantu teman-teman ya mendapatkan project Metaverse buat tahun depan. Kita ketemu lagi next video. Kalau ada kritik, saran, komentar, silahkan tuliskan di bawah. Kalau suka video silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.